Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ayu Lestari. Saya dari kelas Psikologi Islam 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif. Pembelajaran merupakan membantu individu untuk memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, dan cara berpikir. Dan cara-cara belajar bagaimana belajar. Salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan adalah keterampilan berpikir kreatif. Career Center Maine Department of Labor USA menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif memang penting karena kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki dunia kerja. Definisi berpikir yaitu berpikir dalam arti sempit adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. 1. Sandrock 2008 mengemukakan berpikir adalah kegiatan memanipulasi dan mentransformasi informasi dalam memori untuk membentuk konsep, menalar, berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir secara kreatif, dan memecahkan masalah. 2. Baharudin 2007 berpikir adalah kemampuan jiwa taraf tinggi yang hanya bisa dicapai dan dimiliki oleh individu manusia. 3. Solso atau dalam Suharnan 2005 mendefinisikan berpikir sebagai proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa ada 3 pandangan dasar tentang berpikir, yaitu pertama, berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dari perilaku. Yang kedua, berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Ketiga, berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi. Kreativitas adalah, yaitu kreativitas didefinisikan tergantung dari orang memandangnya. Hal ini karena 2 alasan. Pertama, karena kreativitas konstruk hipotesis. Dan yang kedua, definisi kreativitas tergantung pada dasar teori yang menjadi acuan pembuat definisi. Berdasarkan penekanannya, definisi kreativitas dibedakan ke dalam 4 dimensi, yaitu ada person, proses, produk, dan phrase. Kemampuan berpikir dikaitkan dengan kreativitas ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut. Pertama, kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sejumlah besar ide-ide atau solusi masalah dalam waktu singkat. Kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk secara bersamaan mengusulkan berbagai pendekatan untuk masalah tertentu. Ketiga, elaborasi, yaitu kemampuan untuk melakukan sistematisasi dan mengatur rincian ide di kepala dan membawanya keluar. Berpikir kreatif, Krutetsky, Balka, Silver, Hailuk, Gizel, dan Jackson yang semuanya disadur dari Tatak 2007 mengungkapkan bahwa kriteria kreativitas: 1. Kefasihan atau fluency, 2. Fleksibilitas, 3. Kebaruan. Selanjutnya mereka menjelaskan kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan sebagai berikut. Kefasihan mengacu pada banyaknya ide-ide yang dibuat dalam merespon sebuah perintah. Fleksibilitas tampak pada perubahan-perubahan pendekatan ketika merespon perintah. Dan kebaruan merupakan keaslian ide yang dibuat dalam merespon perintah. Kemampuan berpikir kreatif, Salim 2002 menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan mencipta, sedangkan kreativitas menurut Campbell adalah suatu ide atau pemikiran manusia yang bersifat inovatif.
berdaya guna atau useful, dan dapat dimengerti. Anwar et al. 2012 berpikir kreatif adalah cara baru dalam melihat dan mengerjakan suatu yang memuat 4 aspek antara lain. Pertama, fluency atau kefasihan. 2. Flexibility atau keluasaan. 3. Originality atau keaslian. 4. Dan atau keterincian. Proses berpikir kreatif. Beberapa waktu yang lalu, dalam sejarah psikologi kognitif, teori Wallace atau dalam Munandar 2009 menjelaskan proses kreatif mempunyai tahapan yang berurutan, yaitu tahapan persiapan. Dalam masa persiapan, seorang pemikir atau kreator memformulasikan masalahnya dengan mengumpulkan semua fakta. Selanjutnya tahap inkubasi. Jika pemikir kemudian mengalihkan perhatian dari persoalan yang sedang dihadapi tersebut. Selanjutnya tahap iluminasi. Pada periode ini, pemikir mengalami insight tiba-tiba secara pemecahan masalah muncul dengan sendirinya. Selanjutnya tahap evaluasi, yang bertujuan untuk menilai apakah pemecahan masalah itu sudah tepat atau belum. Dan selanjutnya tahapan revisi, yaitu apabila cara pemecahan masalah tersebut sudah tepat atau mungkin masih memerlukan perbaikan. Berpikir kreatif yang membutuhkan ketekunan, disiplin diri, dan perhatian penuh, meliputi aktivitas mental seperti mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan informasi baru dan tidak dengan pikiran terbuka, membangun keterkaitan khususnya di antara hal-hal yang berbeda, menghubungkan berbagai hal dengan bebas, menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk menghasilkan hal baru dan berbeda, dan mendengarkan intuisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang dalam berpikir kreatif, yaitu ada kemampuan kognitif, termasuk di sini kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, atau gagasan-gagasan yang berlainan, dan fleksibilitas kognitif. Kedua, sikap yang terbuka. Orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima stimuli internal maupun eksternal. Ketiga, sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri, yaitu orang kreatif ingin menampilkan dirinya semampu dan semaunya. Ia tidak terkait oleh konvensi. Yang terakhir, hal ini menyebabkan orang kreatif sering dianggap nyentrik atau gila. Sekian dari saya. Terima kasih.